Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang pengapuran dan pemupukan dalam kegiatan budidaya perairan. Poin yang akan saya jelaskan antara lain tentang pengapuran yang terdiri dari jenis kapur, fungsi kapur, dan pengaruhnya terhadap ekosistem. Nah, poin tentang pemupukan yang akan saya jelaskan adalah tentang jenis pupuk dan nutrisi pupuk itu sendiri. Pengapuran adalah proses pemberian kapur ke dalam media budidaya, contohnya ke dalam kolam tanah untuk budidaya perairan. Ada banyak sumber keasaman pada tanah, sebagai contoh berasal dari curah hujan. Nah, hujan yang bereaksi dengan limbah-limbah asap dari industri itu akan menyebabkan adanya hujan asam. Hujan asam yang jatuh ke bumi akan menyebabkan tanah itu bersifat asam, dan banyak lagi sumber yang menyebabkan tanah itu bersifat asam. Oleh karena itu, kalau kita melakukan budidaya pada kolam tanah, sangat penting untuk dilakukan proses pengapuran dengan menghitung pH tanah itu terlebih dahulu. Ada beberapa jenis kapur yang umumnya digunakan dalam kegiatan budidaya, misalnya saja kapur tohor atau nama ilmiahnya adalah kalsium oksida, kapur tembok atau kapur hidroksida, kemudian ada kapur karbonat yang terdiri dari kapur kalsit dan kapur dolomit. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa nilai penetralan dari masing-masing kapur adalah sebagai berikut. Kalau kita melihat nilai ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwa kalsium oksida adalah kapur yang paling tinggi nilai penetralan, yaitu sekitar 179%. Namun di lapangan biasanya petani tambak itu banyak menggunakan kapur karbonat seperti kalsit ataupun dolomit. Nah, mengapa demikian? Karena beberapa pertimbangan, misalnya saja dari harga, kemudahan ketersediaan kapur, serta kandungan dari kapur itu sendiri. Nah, sebagai contoh, kapur dolomit itu adalah kapur yang terdiri dari unsur magnesium dan kalsium. Magnesium dan kalsium itu sangat dibutuhkan oleh biota, contohnya saja ikan, untuk pembentukan tulang ikan, dan juga untuk memperbaiki alkalinitas dan kesadahan air. Oleh karena itu, kapur karbonat, kalsit, dan dolomit yang paling umum digunakan dalam kegiatan budidaya perairan. Adapun fungsi dari kegiatan pengapuran ini, yang pertama untuk menetralkan pH. Saya tanah yang asam dengan pemberian kapur, maka pH-nya akan netral. Yang kedua, untuk mempercepat proses dekomposisi bahan organik, kemudian memberantas hama penyakit atau sebagai desinfektan, dan mengikat sara lumpur. Kemudian untuk mengikat kelebihan karbon dioksida yang dihasilkan dari proses respirasi di biota perairan. Proses pengapuran itu memperbaiki nilai pH dari tanah, sehingga nanti media budidayanya pun juga memiliki pH yang netral, sehingga akan memberikan pengaruh terhadap ekosistem kolam itu sendiri, yaitu dalam hal kelimpahan fitoplankton. Dengan nilai pH yang netral, maka fitoplankton yang mana sebagai pakan alami untuk biota budidaya itu akan tersedia dengan baik, sehingga akan terjadi proses fotosintesis yang akan membuat kelangsungan hidup biota itu berjalan dengan baik. Pengapuran dengan peningkatan nilai pH atau menjadi pH yang netral itu akan memberikan pengaruh yang positif terhadap ekosistem kolam. Karena tanah yang asam, ketika kita biarkan melakukan kegiatan budidaya dengan kondisi tanah yang asam dan tanpa dilakukan pengapuran, maka tanah yang asam dengan pH yang rendah itu mengandung ion logam seperti H+, Al3+, dan
besi yang tinggi. Nah, kandungan ini akan bersifat toksik terhadap organisme budidaya, sehingga kelangsungan hidup biota pun akan terganggu. Selanjutnya, setelah dilakukan proses pengapuran, selanjutnya dilakukan kegiatan pemupukan. Jadi pemupukan ini dilakukan setelah kegiatan pengapuran. Nah, pemupukan itu adalah proses pemberian pupuk pada media budidaya sebagai nutrisi untuk pertumbuhan organisme, contoh ganggang, yang mana nanti ini akan dimanfaatkan sebagai pakan alami untuk biota budidaya kita. Jenis pupuk yang biasa digunakan antara lain misalnya saja pupuk kompos, pupuk kandang, pupuk urea, pupuk NPK, dan lain-lain, tergantung ketersediaan dan kebutuhan kita dalam kegiatan budidaya. Pemberian pupuk dalam media budidaya itu memiliki peranan karena pupuk itu mengandung nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Contohnya saja kalsium, nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, yang semuanya ini terkandung dalam pupuk. Nah, unsur-unsur tadi itu sangat dibutuhkan oleh tanaman atau tumbuhan untuk tumbuh kembangnya. Tanaman atau tumbuhan dalam media budidaya ini sangat penting ya, karena sebagai pakan alami. Ketika ada pakan alami dalam media budidaya, maka akan mengurangi penggunaan pakan buatan, pakan komersil, sehingga pengeluaran modal kita dalam kegiatan budidaya itu tidak terlalu besar. Cara penerapan pengapuran dan pemupukan dalam kolam budidaya itu yang pertama kita lakukan adalah pengeringan kolam atau pembersihan kolam. Jadi kolam itu dibiarkan kering dan bersih sampai benar-benar kering dari air. Setelah itu tanah itu kita bajak itu biasanya dicangkul-cangkul, kemudian baru kita ukur pH-nya. Setelah diukur pH-nya, baru kita tahu apakah tanah ini bersifat asam atau nilai pH-nya berapa. Hal ini untuk menentukan dosis kapur yang akan kita berikan nanti. Nah, setelah kita tahu pH-nya, baru kita lakukan proses pengapuran. Nah, proses pengapuran itu tanah itu ditebarkan kapur secara merata. Setelah 2-3 hari, tanah itu dibalik supaya kapur itu merata di seluruh tanah. Lalu setelah itu dibiarkan beberapa hari, baru kita lakukan pemupukan kolam, yaitu pemberian pupuk secara merata dan dibiarkan. Kemudian setelah beberapa hari baru kita masukkan air. Nah, setelah masukkan air, kita biarkan sampai tumbuh tanaman-tanaman atau fitoplankton, baru kita masukkan biota budidaya kita ke dalam kolam budidaya.